Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer tentang materi manajemen kas dan surat-surat berharga. Apa sih yang dinamakan manajemen kas itu dan apa saja yang termasuk surat-surat berharga? Maka simak penjelasan pada video ini. Definisi kas, yaitu kas merupakan aktiva tidak yang memberikan penghasilan atau disebut dengan non-earning asset. Sedangkan manajemen kas, yaitu suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Kas sendiri meliputi uang tunai, cek, demand deposit, dan lain-lain. Motif manajemen kas. Adapun motif manajemen kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, motif transaksi. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi, perusahaan memerlukan uang tunai untuk membiayai aktivitas sehari-hari, seperti misalnya menggaji karyawan, membayar tagihan, membeli barang, dan membayar hutang. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga dengan ketidakpastian di masa mendatang. Motif ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang tidak terduga atau mendesak. Dan yang ketiga, motif spekulasi. Motif ini dipakai untuk mengambil keuntungan apabila ada kesempatan. Seperti misalnya, perusahaan menginvestasikan kas yang ada pada sekuritas yang berharap setelah membeli sekuritas harganya akan naik. Fungsi manajemen kas. Yang pertama, berbelanja sehari-hari. Yang kedua, mengadakan investasi. Dan yang ketiga, melakukan pembayaran dividen, pajak, dan lain-lain. Tujuan manajemen kas. Tujuan dari manajemen kas ada 2. Yang pertama, likuiditas. Yang kedua, earning. Yang dimaksud dengan likuiditas yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Dan yang dimaksud dengan earning yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Kegiatan dari manajemen kas meliputi: pertama, perencanaan kas. Kedua, pengendalian kas. Ketiga, pengelolaan saldo kas. Perencanaan kas sendiri yaitu merupakan estimasi posisi kas pada suatu saat tertentu dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Pengendalian kas yaitu didasarkan pada estimasi jangka pendek atas kebutuhan uang tunai. Estimasi ini akan membantu menentukan kebutuhan minimum dan maksimum uang tunai selama periode tertentu. Yang terakhir, pengelolaan saldo kas. Pengelolaan ini menentukan saldo kas yang optimum. Sumber penerimaan kas ada 5. Yang pertama, kas dari operasi rutin. Yang kedua, kas dari pelunasan piutang. Yang ketiga, investasi dari pemilik. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, mengeluarkan obligasi. Selanjutnya, penggunaan manajemen kas ada 5. Yang pertama, membiayai operasi perusahaan. Yang kedua, membayar gaji karyawan. Yang ketiga, pembayaran dividen. Yang keempat, pembayaran utang jangka panjang. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada metode pengaplikasian Microsoft Excel untuk memecahkan kasus manajemen kas atau soal manajemen kas. Jadi dari kelompok kami sudah menjelaskan materi tentang manajemen kas dan surat-surat berharga. Di sini saya akan meneruskan untuk pengaplikasian Microsoft Excel untuk pemecahan kasus manajemen kas. Di sini sudah diketahui ya teman-teman, seperti uraiannya di sini ada total kebutuhan, pendapatan dan investasi, biaya transaksi, dan lain-lain. Juga sudah ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini saya akan memecahkan
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan metode Microsoft Excel. Sebelumnya itu untuk manajemen kas kita dapat menghitung secara manual dengan metode Baumol. Rumus matematikanya yaitu ECG sama dengan akar 2 dikali DC dikali CC dibagi OC. ECG itu jumlah transfer kas yang paling optimal, DC jumlah penggunaan kas selama interval waktu tertentu, CC biaya tetap transaksi pembelian atau penjualan sekuritas, OC tingkat bunga yang diaplikasikan pada surat berharga. Oke, langsung saja yang pertama di sini ada mencari jumlah transaksi optimal, rumusnya sama dengan SQRT atau square root, bisa ditulis langsung atau manual. Oh iya, SQRT itu nilai hasil dari akar kuadrat. SQRT kurung buka 2 kali, biaya 2 dikali biaya transaksi konversi, langsung diklik saja ya teman-teman, dikali total kebutuhan kas dalam 1 tahun. Nah ini juga langsung diklik saja untuk memudahkan. Sebenarnya bisa dengan cara manual, yaitu bisa ditulis ini angkanya seperti 650 juta nih jadi dulu, tapi untuk memudahkan kita langsung klik saja kolomnya. Setelah itu kurung tutup dibagi pendapatan dari investasi surat-surat berharga. Nah, setelah itu kurung tutup 1 kali, setelah itu enter. Maksudnya kurung tutup 2 kali, setelah itu enter. Oke, jika ada tulisan seperti ini, maka klik yes saja ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah, maka akan langsung secara otomatis hasilnya akan langsung muncul. Oke, untuk rata-rata keseimbangan rumusnya sama dengan CTO yang tadi yang kita cari, CTO dibagi 2, setelah itu enter. Nah, maka akan langsung ketemu juga. Setelah itu ada jumlah transfer dalam 1 tahun, rumusnya sama dengan total kebutuhan kas dibagi CTO. Nah, maka akan langsung muncul hasilnya 19 kali. Terus yang selanjutnya di sini ada menghitung saldo kas optimal dengan metode Miller-Orr. Untuk rumus matematika metode Miller-Orr itu Z sama dengan 3B alfa kuadrat dibagi 4I kali 1/3 itu. Dimana Z saldo kas optimal, B biaya tetap untuk melakukan transaksi, alfa kuadrat variasi arus kas masuk bersih harian, I bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Itu tadi ya rumus matematikanya. Ini langsung saja kita cari untuk saldo kas optimal Z. Itu rumusnya sama dengan dikurung buka 3 kali, 3 dikali biaya transaksi, ini biaya transaksi, kurung buka lagi 1 kali, variasi arus kas, ini ya teman-teman, pangkat 2, kurung tutup 3 kali, dibagi kurung buka 4 dikali bunga per tahun.
Nah, ini bunga per tahun. Setelah itu dibagi jumlah hari dalam setahun. Kurung tutup 3 kali, yaitu pangkat, kurung buka 1/3, kurung tutup. Terus enter. Oke, mungkin ini ada sedikit yang salah. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari saldo kas optimal Z. Jadi langsung saja kita tuliskan rumusnya sama dengan kurung buka 3 kali, 3 dikali biaya transaksi, dikali kurung buka 1 kali variasi arus kas, pangkat 2 kurung tutup 3 kali dibagi kurung buka 1 kali, 4 dikali kurung buka 1 kali bunga per tahun dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Kurung tutup 3 kali pangkat kurung buka 1 kali 1/3 kurung tutup 1 kali enter. Nah, maka akan langsung ketemu hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini mencari saldo kas optimal H. Itu rumusnya sama dengan 3 dikali saldo kas optimal Z. Nah, terus enter. Nah, maka akan ketemu langsung hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari saldo kas minimum. Di sini juga sudah diketahui saldo kas minimumnya sebesar 5 juta. Langsung saja kita cari untuk saldo kas minimum Z. Oke, yang pertama sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan itu tadi ya teman-teman. Yang ini langsung klik saja. Ditambah saldo kas optimum Z. Enter. Nah, maka akan langsung ketemu hasilnya. Dan yang terakhir ini mencari saldo kas minimum H seperti tadi ya teman-teman, rumus yang di atas sama dengan saldo kas minimum ditambah saldo kas optimal H. Kalau tadi kan Z, ini H gitu. Sesuai hurufnya gitu. Kalau misal tadi mencari Z ya saldo kas minimum ditambah saldo kas optimal Z. Oke. Kalau di sini kan saldo kas minimum H sama dengan saldo kas minimum ditambah saldo kas optimal H. Oke, langsung enter. Nah, maka akan langsung muncul hasilnya. Dan untuk soal ini sudah terjawab semua ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.